Ibu Hajayati beserta keluarga besarnya, anak cucu menantunya kita datang. Ibu Hayati dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya pada iman Islamnya, dan juga dijauhkan dari fitnah dunia fitnah akhirat, dijauhkan daripada dunia akhirat, dijauhkan segala penyakit keluarga, diberikan rezeki yang barokah berjalan ibadah kepada Allah Taala. Anak cucu menantunya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita doakan anak cucunya yang masih belajar dan sedaskan otaknya semasa belajarnya, menimba ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat, serta anakpun selalu pelihara kesehatan yang Allah Subhanahu wa Taala, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Muhammadiyah wa likulli ni'matin salihun wa barakatun nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah segala khususnya buat diri kita sendiri yang lagi datang menangkan buat keturunan, selalu menghujuri Allah Subhanahu wa Taala. Buruknya kita ditalimi agar dapat pada hidayah, biar dapat ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan iman Islam kita, Allah berbanyak sabar kita, dan juga ditambahkan rezeki yang barokah untuk dari ibadah Subhanahu wa Taala, ditentramkan dalam rumah tangga kita, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang selalu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Suami-suami kita yang masih pada hidup suaminya ya dia, sudah kita doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberikan rezeki yang barokah untuk Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita juga sedang lindungan Allah Subhanahu wa Taala, yang masih dalam pendidikan, dalam sekolahnya, juga dalam pesantrennya. Kita doakan anak-anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak surga kepada kedua orang tua, serta kepada pasangannya, dan dicerdaskan otaknya semasa belajarnya, menimba ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Mudah-mudahan semoga keberkahan keluarga kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Al-Fatihah al-Muhammadiyah wa likulli nabiyyin salihin wa nafa'ana bihadina wa syafina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasuful khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illallah. Bismillah, masya Allah, wa kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى آخر الحديث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menuju siang ini kita dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali dengan sebab curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Dengan sebab nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengisi waktu kita dengan salah satu hal-hal yang bermanfaat sambil kita mengenyam hidangan yang ada, sukun kita makan. Apaan tuh lagi tuh? Iya, opak. Ya alhamdulillah, semua nikmat Allah. Karena enggak semua orang dapat nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus justru di majelis taklim. Kadang-kadang ada orang yang pengen banget duduk majelis taklim karena udah sakit, nggak bisa jalan. Itu nikmat. Sekarang kita isi dengan hal yang bermanfaat. Kadang-kadang berasa nikmat waktu udah lewat. Kita udah lagi sehat ini, berasanya sehat, lagi sakit, nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa kemana-mana, pengen kemana-mana takut sama orang. Apalagi 2 tahun kemarin dikit-dikit covid. Iya, sampai keluar kita nggak berani. Itu nikmat Allah. Sekarang kita patut kita syukuri. Nikmat, padahal nikmat itu salah satu nikmat adalah sehat wal afiat. Tapi sekarang ketika kita sehat, maka kita isi dengan kenikmatan itu dengan hal-hal yang manfaat supaya nikmat jadi berkah. Makanya kadang-kadang kita nih berasa nikmat waktu udah lewat. Dulu waktu kita masih muda, kita kemana tahu. Pas sudah tua kita berasa pengen ngaji dah. Iya dulu. Iya. Namanya ini
Jadi kemudian kita lagi sehat ini, kita berikan nikmat Allah, kita cari dah, kita kasih, kita perbuatkan, kita isi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang bermanfaat, perbuatan yang bermanfaat. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ibu Allah kasih pikir, Allah subhanahu wa ta'ala bedakan manusia dengan hewan-hewan, yaitu mempunyai akal pikiran. Supaya apa? La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'lamun. Supaya ini kita gunakan otak kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita tahu, supaya kita paham. Nah, itu digunakan. Memang kadang-kadang yang membutuhkan logika kita adalah hawa nafsu. Ibu nih kalau lagi ngomel, lagi marah besar, itu gerakan badan aja udah ngap-ngapan, ya kan? Otak itu gak jalan ketika marah besar. Nah, bagaimana ketika itu hal tersebut Allah kasih nikmat supaya kita berpikir, maka kita laksanakan kenikmatan sehat ini dengan perbuatan yang bermanfaat, yang salah satunya adalah menuntut ilmu, datang ke majelis taklim, dengerin nasihat. Kemudian kita laksanakan, kita sudah dengarkan nasihat itu, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperbaiki kehidupan kita, supaya kita ingin menggapai hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, baginda kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga selawat serta salam ini tercurahkan juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya dapat memperoleh syafaat beliau nanti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dapat satu tempat dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk menemani beliau, duduk bersama beliau, duduk bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang yang soleh, dan bersama orang-orang yang mati syahid, yang dalam keadaan wujuhu yawma idzin nadhirah, muka-muka kita dalam keadaan berseri-seri di dalam surga. Di sekitar kita para nabi, ada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang-orang yang kita cintai, keluarga kita berkumpul nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu cinta, bentuk cinta kita kepada seseorang adalah selalu mengingat. Benar itu ya? Ini pengalaman semua. Ya.
Kalau sudah mengingat berarti menyebut. Ibu cinta Allah, jangan ini, itu cinta suami. Pasti selalu ingat suami. Suami gue lagi ngapain di luar? Ya, itu salah satu bentuk. Begitu juga bentuk cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya adalah selalu mengingat Allah dan Rasul. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah selalu menyebut nama Allah dan nama Rasulnya. Itu salah satu bentuk. Itu awal-awal cinta. Maka banyak orang yang bilang, kalau ditanya, ibu cinta sama Allah, cinta sama Rasul, semua pasti cinta. Tapi dalam bentuk cinta, namanya kan cinta kan banyak, Bu. Ada cinta kalau waktu lagi SMA SMP itu cinta monyet, cinta lokasi, ya nggak tahu dah tuh pokoknya. Nah ini kalau cinta benar-benar berarti harus ada pengorbanan. Salah satu pengorbanan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah selalu mengingat Allah, selalu mengingat Rasulnya, dan selalu menyebut Allah dan selalu menyebut Rasul. Kita kita bahas tentang cinta kepada Rasul. Cara mengingat Rasul, cara menyebut Rasul bagaimana? Yaitu dengan cara melantunkan selawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang punya uang, ya udah pergi umroh nanti berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang tidak punya uang, jangan takut. Karena bentuk cinta itu berbeda-beda, sehingga cinta orang itu di kadar kemampuannya, dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengingat Rasulullah, dan selalu menyebut Rasulullah dengan di dalam hembusan nafasnya, selalu di dalam setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan, kecuali di dalam hal-hal yang dimakruhkan itu kita hilangkan. Semua kita ingat, semua kita sebutin nama Rasulullah. Sehingga ada ulama yang berkata begini, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman ghairu mutaraddid a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Apa artinya adimis salata ala nabi Muhammadin? Senantiasakanlah kamu mengingat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengumandangkan salawat. Salawat banyak, yang ibu apalin aja, yang gampang, yang dilakuin. Salawat Badriyah, salawat Jibril, sallallahu ala hadis salawat Jibril, atau salatullah, ditakuin kan enak. Ibu sambil ngulek laku dah, sambil nyuci laku. Jadi nyucinya manfaat, masaknya manfaat, nyetrikanya manfaat,
ada pahalanya selain patuh kepada suami, juga mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan namanya manusia, Bu, kalau lagi capek, jadi bukan laki aja ya. Kalau kita lihat ibu-ibu begitu juga, kalau lagi capek, lagi nyetrika, apaan aja diomongin, iya kan? Jadi supaya itu bermanfaat, omongan itu keluar ada manfaatnya, hembusan nafas ibu ada manfaatnya, maka senantiasakan kita menyebut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita senantiasa terus mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut nama beliau, dengan melantunkan selawat kepada beliau, terus memperbanyak selawat kita tanpa terhitung selawat itu, maka kita termasuk, kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nasi bi, orang yang paling utama di hadapanku, kata Nabi Muhammad. Ini janji Muhammad. Aulan nasi bi, orang yang paling utama di hadapanku. Artinya orang yang paling utama adalah orang yang paling istimewa. Bisa jadi diartikan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Bisa jadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Nabi, dicintai oleh Nabi. Siapa itu orang? Aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sehingga kata ulama di dalam di dalam berselawat itu tidak terhitung jumlahnya. Kalau dihitung-hitung, ada yang sampai 25.000, ada yang 30.000. Selawat itu bebas. Kalau Al-Quran kita pegang mesti pakai wudu. Kalau selawat, udah kita lanjutin selawat sambil kita nyanyi-nyanyi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi adimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha habban ghairu mutaraddidi. Diterimanya salawat itu sebuah kewajiban tanpa diragukan, tanpa diragukan. Salawat yang kita lanjutkan baik dalam keadaan setiap saat, baik dalam keadaan kita di kerumunan atau dalam keadaan kesendirian, baik dalam keadaan kita bersama keluarga maupun tidak bersama keluarga, itu salawat kita sudah pasti diterima, wajib diterima tanpa diragukan kembali. Itu sudah pasti. Amaluna ghairu amaluna faqabulu amaluna ghairu. Jadi kemudian ada sininya adimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha habban ghairu mutaraddidi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal itu, amal-amal yang kita kerjakan itu antara diterima, antara tidak diterima. Ibu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, kemudian
semua sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah, pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu antara diterima dan antara diterima, antara tidak diterima, karena syarat-syaratnya panjang. Syarat-syaratnya, ibu kalau sholat 5 waktu, syaratnya yang pertama niat ibu ketika melaksanakan sholat 5 waktu harus ikhlas. Karena kita sudah mengikrarkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku itu karena, ibadahku karena, hidupku karena, matiku karena. Ketika sholat yang kita kerjakan di hati kita ada manusia, itu bukan karena Allah. Hati kita sudah mendua. Ibu kalau misalkan suami sudah mendua, marah nggak Bu? Allah marah sama kita. Karena di dalam hati kita ada selain Allah. Ini yang kita tidak rasakan. Tuh. Jadi amal-amal kita semuanya. Makanya beresnya amal kita setelah kita kerjain. Diterimanya, tanda diterimanya amal kita itu setelah pekerjaan itu benar atau tidak. Kita habis sholat, setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selesai kita sholat, nah kita banyak bersedekah, yang lain-lain kita tambahin perbuatan baik. Nah itu jadi pekerjaan sholat jadi tambah. Tapi kalau setelah sholat ngumpul-ngumpul sama teman-teman, oh si Anon si gitu tuh gitu, si Anon tuh begitu banget. Nah itu pekerjaan sholat itu udah pasti nggak terima. Puasa begitu juga, puasa artinya nahan lapar, nahan haus, secara hakikat nahan hawa nafsu ibu. Hakikatnya setelah berpuasa bulan Ramadan, kemudian Lebaran, ibu melaksanakan puasa adalah menahan hawa nafsu. Setelah Lebaran kira-kira bisa nggak nahan hawa nafsu? Pengen baju baru, oh baju di Shopee itu kelihatan cakep banget, wah mencetak saya harga. Mesen di Shopee. Ya, terus begitu juga haji. Makanya kata ulama apa? Hifzul ibadah asyad min fi'liha. Menjaga ibadah itu lebih sulit daripada melaksanakannya. Ibu nih kayak ini ngaji, belum tentu setiap setiap minggunya pasti datang, pasti ada halangan. Sekali kada datang, males dah urusan. Iya. Ini jadi jaga ibadah itu lebih sulit. Kita konsisten di dalam ibadah itu lebih sulit. Menjadi ahli istiqomah itu lebih sulit. Makanya kata ulama apa? Al-istiqomatu khairum min alfi karam. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Istiqomah satu hal itu istiqomah. Nah kemudian faqabuluha hatman ghairu mutaraddidi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali cuma melantunkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak Bu, itu ibadah yang paling ringan tapi sudah pasti diterima. Makanya kalau ibu lagi jalan
lagi jalan menuju majlis ini, baca ada selawat sambil lagunin sallallahu itu terus. Ibu misalkan mau pulang dari majlis ini, kemudian sambil jalan baca salawat sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika ibu sering berselawat, ingat kepada Nabi kita, nanti di hari kiamat Nabi kita sudah nunggu kita. Itu sudah janji Rasulullah, awlan nasi bi aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling utama kepadaku di hadapanku adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada. Makanya ulama minimal 500 kali. Minimal 500 kali dalam satu hari sehari. Kalau sallallahu ala Muhammad itu kan tasbih kan segitu, nggak lama. Sambil kita jalan sallallahu ala Muhammad, tapi nggak pakai dilakuin. Kalau dilakuin makin lama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita lakuin lama, ya itu cukup, nggak nyampe 15 menit. Sallallahu ala Muhammad sambil jalan dari rumah nih, dari rumah kan ada 15 menit nih, ada 15 menit kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, paling banyak. Tapi yang paling afdol walaupun sedikit tapi meresap di hati, makanya dilakoni sallallahu ala Muhammad, resep di hati. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang paling penting. Walaupun sedikit tapi resep di hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي حكما والحكمة بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي والمؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا الجبار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.